dan saya harus mengantar adik saya yang bungsu. Saya iseng-iseng mendaftar, kali aku juara. Sehingga saya pikir ya, cuma dera tadi karena kalau nyanyi, saya suka apapun yang ada audiensnya ya. Saya hanya ada 2 cita-cita dulu, jadi penyanyi atau jadi guru. Tunggu dulu. Sebelum kita mulai videonya, please tekan tombol subscribe, like, dan tombol belnya. Jangan lupa, tinggalin komen. Kita tungguin ya. Udah? Oke, lanjut. Saya sebagai moderator untuk masuk ke sesi ngobrol santai pada siang hari ini. Baik, adik-adik sekalian beserta para guru yang berkesempatan hadir di siang hari ini, sebelum saya memanggil Krai Ivan untuk masuk ke sesi ngobrol santai, perlu saya perkenalkan bahwa beliau adalah orang yang sangat luar biasa yang sudah memperjuangkan musik tradisional ke kancah dunia, khususnya musik tradisional dari daerah Flores dan lebih khususnya lagi dari daerah Manggarai. Tepuk tangan untuk itu terlebih dahulu. Mari kita sambut Krai Ivan untuk berada bersama kita di atas panggung yang sangat sederhana ini. Kurang meriah, tepuk tangan sekali lagi. Tangannya sangat mulus. Ya, perlu saya sapa sekali asal itu tuh. Krai Ivan, saya sudah membaca dan mengikuti Krai Ivan sudah sekian tahun. Kalau tidak salah, Ite sudah berkecimpung di dunia musik sudah mau hampir 30 tahun kalau tidak salah. 30 tahun, bayangkan saya pun belum lahir, beliau sudah menjadi musisi. Apa kabar kita yang sekarang sudah belajar musik? Saya memegang gitar pun belum tahu. Berharap setelah hari ini saya juga bisa bermain gitar. Baik, saya perlu memperkenalkan juga beliau. Mungkin adik-adik, ya wajarlah adik-adik di sini sukanya lagu DJ. Berharap dengan adanya Krai Ivan menjadi lebih kembali ke rumah sendiri, mengenal dan menggali potensi diri sendiri. Krai Ivan ini seorang perajut musik neo tradisi. Beliau sudah menghasilkan berbagai banyak karya. Ada lagu yang sangat terkesan bagi saya, ada lagu I How Dare Natal Soge. Biar satu kalimat tapi sudah memabukkan saya. Krai Ivan, bagaimana motivasi awal? 30 tahun lalu, sekalipun saya belum lahir, tetapi saya ingin tahu 30 tahun lalu apa yang menjadi hal dasar sehingga Krai Ivan masuk atau hadir dengan karakter musik yang berbeda dari artis-artis nasional, artis-artis ibu kota, dan juga sekarang pun anak muda di Manggarai lebih suka untuk hadirkan musik-musik DJ. Tetapi Krai Ivan sampai sekarang konsisten untuk memperkenalkan musik neo tradisi. Apa sekali awalnya dulu? Atau bagaimana dasar pembentukan ide itu sehingga sekarang pun 30 tahun sudah berlalu, Krai Ivan selalu eksis dan tambah keren. Mungkin itu pertanyaan pembuka kita pada siang hari ini. Setuju? Oke, masih keren kak om kakek, om kak. Karena saya malu, saya mungkin sempat nikah, anak saya mungkin sudah subur kalinya. Tetapi saya mulai dengan ciri keras. Saya dulu juga OSIS dan saya ketua OSIS di SMA. Tapi saya ketua umum, ketua bidang musik. Waktu perebutan ketuanya saya kalah, jadi yang menang sebagai ketua musik saja di SMA Negeri 1 rupanya. Dan tugas saya terutama ngirim kakak kelas vokal grup, ya, vokal grup. Tapi waktu SMA
ketertarikan lebih bercita-cita jadi pelukis karena saya dari SD sampai SMA kelas 2 itu setiap tahun jarang melukis setiap 17 Agustus. Jadi dulu mama saya ingin mengirimkan saya ke Jogja untuk sekolah melukis. Tiba-tiba selesai mga popsinger teruteng, no? Kemudian saya harus mengantar adik saya yang bungsu. Saya iseng-iseng mendaftar. Kali aku juara. Sehingga saya pikir ya, cuma deret tadi karena kalau nyanyi, saya suka apapun yang ada audiensnya ya. Saya hanya ada 2 cita-cita dulu, jadi penyanyi atau jadi guru. Dan itu adalah profesi yang saya lakoni terus di Jakarta waktu kuliah. Kemudian sambil bermusik, sambil juga mengajar di kelas-kelas kursus. So, orang Manggarai bilang kave mohe. Jadi kave mohe sambil deril vie, lagu laga ajar bahasa Inggris. Atau dulu kerja di Jakarta International School, saya mengajar bahasa Indonesia untuk anak-anaknya kedutaan ya. Jadi kami di Jakarta dulu ini, saya tinggal dengan abang saya. Abang saya ini baru setahun pindah di Manggarai karena sudah pensiun. Beliau adalah novelis Molas Gadis Pulau Bunga itu. Kami masa kecil sekelas info, kami ada sahabat di Kakor ya. Kita Kakor. Jadi dulu waktu SD selalu datang apa namanya? Apa istilahnya? Kalek. Apa namanya? Panen. Aku wajah loh. Sekitar mungkin ya 40 tahun lalu. Terus mengenai musik tadi, enak era kalian sekarang ini bisa belajar musik di YouTube ya, bisa belajar di digital musik, Apple atau segala macam. Ami dan Om Toy harus pandai bergaul dulu. Jadi saya dulu waktu saya keluar dari SMA tahun 86, seperti yang Pak Tir bilang tadi, kita harus ada autosugesti. Jadi kita ingin jadi apa, kita harus omong dari sekarang supaya Allah merestui. Jadi ketika kita jadi penyanyi bukan karena tiba-tiba jadi penyanyi, tapi karena memang dicita-citakan. Saya dulu cita-cita betul jadi pemusik. Saya sampaikan sama teman-teman di kelas, saya bilang menuju saya porong aku di TV. Makin selalu dilakong kerlau porong tak. Nah, suatu waktu kamu akan nonton saya di TV, saya ingin jadi pemusik, saya ingin jadi penyanyi, dan saya ingin dikenal banyak orang. Itu kemudian menjadi kita akhirnya mampu bikin visual tentang diri kita. Nanang apa? Nanang jadi apa misalnya? Nanang jadi apa? Kita bikin visual. Aku nanang jadi penyanyi. Bayang lagu aku dere, bolo atado, dan orang senang saya punya lagu. Tetapi di Jakarta kita harus mencoba segala sesuatu. Saya mencoba itu dari yang paling dasar sekali. Saya menyanyi di bis kota, orang sekarang bilang pengamen. Kemudian dari situ berkembang di bangku kuliah. Kebetulan kampus saya itu gudangnya pemusik jazz ya, dulu ya, gudangnya pemusik jazz. Dari situlah ini semua by proses ya. Jadi tidak ada yang tiba-tiba ya. Jadi kita memang menggiring diri kita untuk sampai pada titik tertentu. Dulu saya tidak suka sekali musik tradisi. Bapak saya itu di rumah setiap hari setel di sepopo, so senang dia. Nenggo, ya kan? Dengan abang-abang saya di Jakarta banyak, semua mereka ada 3 dekat saya, selalu mengirim saya kaset jazz, kaset modern, kaset barat dan sebagainya, sehingga saya melihat apa yang Bapak setel itu agak kampung gitu. Justru itulah yang menjadi ciri khas kita, tradisi. Saya belajar berbagai jenis musik, apapun teori musik barat itu saya pelajari betul sedalam-dalamnya sehingga kita bisa jadi figur yang kuat untuk musik modern juga. Tetapi saya mempunyai satu pengalaman sekitar 20 tahun lalu untuk menjawab pertanyaannya. Itu kejadiannya suatu malam di Paris, di negara Perancis. Jadi dere aku, nanang kita itu senang dere kebanas, dere modern. Tapi saya itu cuma atas asli reggae, atas asli jazz,
atau asli musik barat Inggris oleh mata hoge. Disitulah kita butuh keluar, kita harus melompat keluar dari diri kita untuk jadi diri sendiri. Akhirnya apa yang saya lakukan, saya menyanyi lagu Dere Serandi. Baik. Imbila memori, imbila memori, imbila memori. Itu kanan kebal lagu dari gereja. Jadi imbila memori. Tetapi di luar dugaan, orang Eropa suka. Mereka bilang, Nia Sidinta. Kira-kira begitu ya. Kami ingin punya CD-nya. Kemudian saya tersentak bahwa musik-musik itu, musik tradisi kita punya kekuatan. Karena memang Tuhan sudah bilang, kalau kita belajar sastra, Tuhan bilang, when someone at the most of himself, God must be there. Jadi Tuhan hanya hadir pada orang yang mau jadi diri sendiri. Eme toming ata kita setengah mati. Eme menyamar kita jadi ada. Dulu saya menyamar jadi Bob Marley, menyamar jadi Jay. Kalau menyamar itu kan berarti usaha, mirip aguatai. Padahal kesenian itu dia harus permisi, ini hopecur, keluar saja, dia kepek usaha. Jadi istilahnya itu kita harus, kalau kita menjadi diri sendiri, kita menyanyi itu effortless, jadi tanpa upaya. Maksudnya kesenian itu tanpa upaya. Karena kalau kita menyamar jadi orang, meniru-niru orang, pasti kita akan berusaha. Gurut aitoming akan, ya kan? Dan ini akan berat betul. Sehingga begitu waktu itu kembali ke Indonesia, musik Manggarai, mudah-mudahan nanti bukunya Pak Hans ini bisa keluar jadi panduan. Mungkin kita bisa kerjasama dengan Unflor di sana, kemudian dengan direktorat bagian infrastrukturnya Dikbud untuk mungkin kita bisa bikin buku-buku Manggarai supaya nanti adik-adik bisa belajar goodbye so enggak kedendik apa kulsibut tak itu, karena itulah yang menjadi jati diri kita. Ya, tadi saya ada catat secara khusus bahwa Om Ivan pernah menjadi guru. Kebetulan sekali momen hari ini ada kedekatan untuk hari esok, yaitu peringatan Hari Guru Nasional. Jadi tepat sekali saya mau tanya berkaitan dengan pengalaman menjadi guru bahasa Inggris, sastra Inggris dan juga bahasa Indonesia dari Om Ivan sendiri, dan ada kaitannya dengan perkembangan musik yang diminat atau yang digeluti oleh Om Ivan. Sejauh mana korelasi antara pendidikan di sekolah yang Om Ivan ketahui dengan pendidikan dengan musik khususnya? Sejauh mana itu mungkin pernah mendapatkan pengalaman seperti itu, bisa dibagikan kita semua? Ya, saya dulu saya pernah jadi guru favorit di Oxford, ya. Saya pernah jadi guru favorit. Jadi itu lembaga untuk belajar bahasa Inggris, karena saya memadukan mengajar itu dengan menyanyi. Belajar melalui bernyanyi. Karena dalam bernyanyi kita bisa ketemu kata-kata baru, vokabulari yang baru dan sebagainya, dan ketika itu disampaikan dengan not, dari pengalaman saya lebih mudah. Nah ini kaitannya dengan musik. Ketika saya bikin lagu Mata Leso, banyak anak-anak Manggarai yang tidak tahu arti kata lagi, lo oca bugula, ambo Mata Leso, ya kan? Tapi ketika itu dimasukkan lewat melodi, lewat lagu, mereka jadi tahu. Ketimbang kalau diajarkan, entah lagi bang, artinya bintang pagi. Tapi kalau melalui lagu, mereka akan mungkin jadi terbawa ya. Jadi apa lagunya akan selalu teringat. Itu pengalaman saya, dan jadi guru. Kita tepuk tangan untuk para guru kita. Kami juga keluarga guru. Bapak saya dulu kepala SMP di Ruteng, mama saya juga kepala SD Katolik di Ruteng 5 di sebelah Immaculata, dan kami hidup dalam tradisi guru, dan seakan-akan seluruh keluarga kami akan jadi guru waktu itu ya. Tapi sampai sekarang saya tetap guru, tapi guru musik, ceng atarei, balik. Bagaimana menurut Om Ivan itu berkaitan dengan perkembangan musik, dan juga yang digeluti oleh Om Ivan sekarang adalah musik neo tradisi dan lebih banyak menciptakan lagu-lagu dalam bahasa Manggarai? Iya,
bahasa Manggarai itu bahasa yang susah juga ya. Saya banyak bikin lagu Manggarai tapi banyak juga yang kritik. Tuh yang gitu kan. Tapi itu biasalah kalau teman-teman mengkritik, saya rasa itu artinya tanda orang sayang. Banyak yang misalnya lagu apa yang orang kritik banyak ya, lagu Mata Leso. Misalnya ai hau de, ya kan? Orang bilang kalau di Manggarai dengan pakai hau neot kasar gitu. Ai hau de mata leso gitu kan. Amgo, am ite de mata leso. Am lagi cocok-cocoknya gitu kan. Jadi saya susah sekali menemukan jawaban ketika orang kritik gitu ya. Tapi bahasa mempunyai cara tersendiri untuk mengungkapkan itu ya, dan saya agak puitis kalau kita dengar orang bilang kau adalah matahariku, masa kita ngomong ite apa bahasa Indonesianya kita matahariku, ite. Jadi memang tapi bahasa Manggarai tidak gampang. Saya musik ini sebetulnya tidak ada titik akhir, dia proses yang ongoing terus menerus. Jadi musik itu bukan sebuah goal, tapi dia sebuah perjalanan sepanjang waktu. Pandai keliru titik dari leseho, perbaik dia. Salah kuliah, olo. Jadi tidak ada satu capaian. Jadi dia terus menerus, it's a journey. Laku terus kan. Selalu berjalan. Berjalan. Sebelum saya membuka sesi dialog dari anak-anak dengan Om Ivan, saya mau tanya sedikit. Saya pernah mendengar bahwa inspirasi penciptaan lagunya Om Ivan berkaitan dengan Mogi itu ada sisi-sisi romantisnya. Lagu Mogi itu bagaimana kisahnya mungkin perlu disampaikan di kita semua, dan juga untuk lagu Mata Leso. Bagaimana pembentukan kreativitas penciptaan lagu itu? Apakah ada kaitannya dengan kisah romansa sendiri? Ya, hari ini kita buat Om Ivan mabuk dan berusaha untuk menggali kisah cintanya juga yang kita rasakan sendiri melalui rasa-rasa feeling lagunya. Mungkin ada bagaimana kreativitas penciptaan lagu itu? Apakah ada kaitan dengan kisah romansa sendiri? Iya, mungkin itu dari sisi syair. Kalau syairnya memang mau gitu ngasan gina dakku toh. Istri saya orang dari Nagikeo. Di Nagikeo biasanya orang pakai nama Mogi ya. Mogi. Lagu itu sebenarnya satu pernyataan budaya. Konemri gitu nikarita. Jadi jangan karena rambut keriting kemudian kita berusaha untuk bikin lurus. Emerigi terigit kau. Emel lurus kau. Mungkin sederhana, tapi itu saya mau tunjukkan bahwa apa yang menjadi identitas kita itu harus kita pegang. Biar orang bilang lagu Manggarai jelek, saya tidak peduli. Monia kaku, saya sudah jalan di 40 negara, saya manggung. Saya selalu nyanyi bengong atau lagu Manggarai. Itu kanang tengah ceraku, daripada dari bahasa Inggris kaku. Dari Inggris lalu London kaku tawalah. Coba dari bengong, coba dari Mogi, coba dari Ruk. Itu orang lebih appreciate. Tahun depan saya akan konser di Brazil, saya akan nyanyi lagu bahasa di Kekole. Tepuk tangan. Bahasa di Kurang saya mengerti selalu, tapi kita tetap menjadi diri kita. Oleh karena itu tadi menjawab tadi itu ngasah musik neo tradisi. Jadi ketika kita bernyanyi lihat audiensnya dengan cedera JSC kaku. Karena kalian bukan ke situ arah pendengarannya atau mengalaminya. Tetapi kalau saya ke Belanda misalnya, orang bisa menikmati sekali musik jazz dengan bahasa Manggarai. Ai idiom ise musik begitu. Emang kalau Jamaika dengan sikap jazz atau itu yang konsepnya reggae, kita bawakan bengong, tetapi dengan istilahnya idiom musik mereka. Jadi kita tetap dekat, tapi tanpa merubah si bengongnya, tanpa merubah si moginya, itu kiri, tapi musik itu hanya balutannya. Jadi karena saya seorang yang istilahnya performing artist, artinya orang yang bisa tampil, kita harus sesuaikan juga dengan audiens. Itulah maka namanya no tradisi. Musik Mata Siowo, emengolawa Belanda, musik tampang di square supaya mungkin taruh piano, taruh apa gitu, itu sah saja supaya di sana sampai. Tapi tanpa merubah dia punya lagu
lagu Mpatasio, supaya neo tradisi itu mendekatkan telinga-telinga milenial ini ke musik tradisi. Kalau nanti dia sudah cukup puas dengan musik neo tradisi, dia akan ada pencarian ketiru, bahwa kayak boleh apa di balik neo tradisi. Jadi kalau kayak musik jazz itu di Amerika ada namanya jazz pantai timur, East Coast Jazz, ada yang pantai barat namanya West Coast. Untuk mengerti musik yang ini harus ada musik fusion, musik yang gabung kita ini. Urut gampang, susah satu waktu mendengar yang asli, tidak kaget. Dari jembatan, itu maksud aku supaya nanti teman-teman muda begitu dengar musik Mbata yang aslinya Om siapa mereka di Kakor, Om Gusti atau siapa, tapi dia dibawa dulu oleh musik yang ramah telinga mereka atau yang radio friendly, yang cocok aku dulu di sini. Ada dua hal di dunia ini yang penting, namanya kreativitas, agu identitas. Kreativitas dan identitas, mungkin itu yang perlu digarisbawahi. Ya. Kastanya yang lebih tinggi adalah identitas. Iteho, aku dalam kreatif, ngancel musik The Beatles, apapun saya bisa ikut dengan pengetahuan musik saya. Tetapi saya akan hanya sampai pada level kreatif, orang yang kreatif. Tapi memang identitas. Emetus deraru aku berdasarkan berangkat dari tradisi saya bisa jadi kuat dengan identitas. Jadi tidak hanya kreativitas, tapi identitas harus diperjuangkan betul. Kalau tidak, kita akan jadi pemusik yang generik, camagato sio vale, segala macam. Ya, harga mati adalah kreativitas dan identitas. Baik Om Ivan, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab dari anak-anak. Nanti Om Ivan dengar pertanyaan mereka, pilih pertanyaan mana yang paling berkesan, nanti mereka kami sudah sampaikan akan berkesempatan foto berdua dengan Om Ivan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Ray Ivan. Pertanyaan pastinya perjalanan karir Anda itu menuai banyak komentar atau kritikan-kritikan dari orang-orang. Dan mungkin suatu waktu Anda pernah berpikir untuk menyerah. Kira-kira siapakah orang yang menjadi sumber motivasi atau inspirasi Anda untuk terus maju atau pantang mundur? Oke, saya ringkas pertanyaannya adalah motivator pertama ketika menghadapi atau mengalami situasi down di tengah banyak masukan dan kritikan. Saya selalu senang teman-teman yang berani kritik karena itu tandanya mereka sayang, ya. Kalau teman yang hanya bilang kita punya musik mantap, berarti dia tidak serius. Menonton Facebook, pasang musik so, mantap deh. Berarti tema dengan ini kan. Kita butuh komentar, maksudnya apa kurangnya, perlu, karena kami pemusikan juga bukan Superman yang bikin langsung bagus. Tetapi kalau kritik yang konstruktif, misalnya saya berapa kali oleh teman-teman waktu kita bikin FAO itu ya Om Hans ya, ada teman yang kasih masukan, go oikai, emea struktur dari Manggarai, go. Jadi saya banyak belajar juga dari orang macam Om Hans, mereka Om Gusti di era-era sekarang ketika menukik lagu-lagu Manggarai ya. Tapi kalau di Jakarta dulu saya ingat ada dua tokoh, mungkin pernah dengar nama penyanyi Chrisye ya, Chrisye. Ingin dia membawakan satu lagu saya, tapi dia bilang ini kayaknya kamu yang bawakan lebih bagus. Kemudian dia bilang, kamu jangan sampai jadi band yang ke 1101 di Indonesia melakukan hal yang sama. Jadi kau punya dunia, memang kau ekspresinya pakai bahasa kamu, bahasa mother tongue kita, bahasa Manggarai, tetapi dengan referensi saya yang cukup banyak, bisa menjadi satu olahan yang menarik kalau di Jakarta mungkin atau di dunia luar. Itu yang tadi yang kita bicara tentang neo tradisi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja pertanyaannya kepada Ivan, kepada Om Ivan.
selama Om berkecimpung di dunia musik, pasti ada pengalaman-pengalaman yang berkesan. Jadi bisa Om ceritakan pengalaman yang paling berkesan yang sampai sekarang belum bisa Om lupakan. Terima kasih. Oke, saya ada dua pengalaman yang mengesankan. Satu ketika waktu itu kami nyanyi di satu kampus di Casablanca di Afrika Utara. Ketika kami masuk ke kampus itu, begitu saya masuk kayak tadi, mereka sudah tahu lagu Mogi. Dia makanya Mogi ref kanan. Saya kira tahu mungkin dosennya atau apa yang dapat lagunya, tapi begitu saya masuk ke situ, kemudian akhirnya kami berakhir dengan membahas lagu Mogi di kampus Casablanca di nama negaranya Maroko di Afrika Utara. Itu yang paling mengesankan buat saya. Kemudian yang paling mengesankan juga setiap kali ke NTT ya. Setiap kali ke NTT kadang-kadang saya jalan di Timor, ketemu orang menyanyikan lagu saya, tapi kadang-kadang mereka tidak tahu saya. Jadi saya lewat, mereka lero dikas Mogi. Saya dengan istri saya jalan saja. Tapi buat saya kenikmatan tersendiri ketika orang tidak tahu kita, tapi orang membawakan karya kita. Menarik buat saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, kenapa Om Ivan sampai terjun ke dunia musik? Apakah ada dorongan atau kemauan sendiri? Dan apa motivasi buat kami adik-adik di SMA Santa Familia Wainaken? Waktu kuliah saya sudah cerita tadi, saya juga sambil bernyanyi. Tetapi memutuskan untuk menjadi penyanyi itu, saya senang kami punya keluarga yang demokratis. Waktu itu saya dipanggil Mama, ada perbedaan pendapat antara Mama dan Bapak saya. Abang saya juga datang waktu itu, kemudian Mama saya bertanya, asa kita direhoj bisa tak? Kan? Karena di NTT ini menyanyi kayaknya bukan sesuatu yang menjanjikan. Banyak orang yang ditolak jodohnya mungkin karena ai penyanyi, ai pemusik, ai temangasing be. Ya gitu kan. Jadi saya juga waktu itu, ibu saya juga, mama saya khawatir, boleh cuma jadi guru itu SMA Apinas kau, atau guru di SMP Dharma Bakti ya, supaya kemudian abang saya yang tinggal di Jakarta juga bilang ya, sebetulnya kalau di Jakarta kalau kita bisa serius menekuni sesuatu tapi sampai bisa, kita akan bisa. Selama kita jadi orang yang setengah-setengah, kita tidak pernah bisa. Mereka pernah setengah-setengah. Nanti kalau Jakarta, jadi tetap muing. Itu. Atau rani muing. Mereka penyanyi muing. Pemusik tuh. Jadi tidak ada setengah-setengah di kota besar. Jadi kita harus dari A sampai Z, kita harus tetap tahu ya, musik itu mengupgrade, kita punya kemampuan dalam bidang musik. Kalau bahasanya Romo kan, sedangkan burung pipit dipelihara Tuhan. Apaan oleh manusia, apalagi manusia yang bisa nyanyi sedikit, tambang kita nih, pelihara lemuri, kocok.